Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Aprindo Putra dengan NIM 8040220368. Di sini saya akan membahas tentang kebocoran data pemilih DPT KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang terjadi pada akhir tahun sekitar 2023. Kasus ini sangat menarik karena melibatkan isu privasi, data nasional dan integritas lembaga negara. Pada kasus ini sekitar terjadi pada November 2023. Untuk korban mungkin sekitar 204 juta penduduk Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap atau DPT untuk korban. Untuk ringkasan kasus di sini yang terjadi adalah seorang peretas dengan nama samaran Jimbo mengklaim telah membobol situs cek dptonline.kpu.go.id dan nama samaran Jimbo ini menjual data tersebut di forum gelap atau Bridge Forums seharga 2 BTC atau sekitar dirupiahin adalah 1,2 miliar pada saat waktu itu. Data yang bocor ini meliputi NIK, nomor KK, KTP, nama lengkap, alamat, hingga TPS atau alamat IP kita sendiri. Di sini risiko yang diakibatkan sangatlah banyak. Salah satunya adalah risiko keamanan individu, yang dimana data NIK dan KK yang bocor sangat rawan disalahgunakan untuk penipuan pinjaman online seperti sekarang ini atau pinjol, ataupun juga social engineering. Yang kedua ada risiko integritas pemilu, karena munculnya spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu karena sistem penyelenggaranya tidak aman. Dan ada risiko hukum. KPU berisiko melanggar UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP terkait kewajiban menjaga kerahasiaan data subjek ataupun data pribadi. Di sini saya akan memberikan antisipasi risiko yang akan terjadi. Mulai dari pertama, bisa jadi kita akan menerapkan vulnerability assessment, yaitu seharusnya dilakukan pemindaian kerentanan secara rutin kepada API atau web entry point yang digunakan untuk publik di bagian fitur cek DPT. Selanjutnya ada data masking, data sensitif seperti NIK dan nomor NIK ataupun identitas yang lainnya seharusnya tidak ditampilkan secara utuh atau tidak disimpan dalam database yang dapat diakses langsung oleh fungsi web publik tanpa enkripsi kuat ataupun tanpa login ataupun yang lain. Setelah saya teliti dan saya amati, di sini kesalahan dalam pengelolaan resikonya adalah lemahnya keamanan akses atau credential breach, yaitu diduga peretas masuk menggunakan akun milik pengguna internal yang memiliki akses administratif. Ini menunjukkan kelemahan manajemen akun dan akses dan suatu security keamanan security yang tidak bagus atau mudah dibobol pada situs ini. Dan juga ada monitoring yang kurang, kegagalan mendeteksi aktivitas pengunduhan data atau exfiltration dalam jumlah masif atau ratusan juta baris data, menunjukkan sistem monitoring yang tidak responsif jaringannya. Untuk itu, saya memberikan rekomendasi perbaikan pada sistem ini. Yang pertama mungkin ada penerapan multi-factor authentication atau MFA. MFA ini mewajibkan untuk setiap bulan atau setiap akun staff atau admin yang memiliki akses ke database sensitif. Yang kedua ada Privilege Access Management atau PAM, yaitu membatasi hak admin sesuai kebutuhan, yaitu Principle of Least Privilege, dan mencatat setiap aktivitas yang mereka lakukan. Yang terakhir ada Encryption at Rest and in the Transit,
memastikan seluruh data kependudukan dienkripsi baik saat disimpan di database ataupun dan dimanapun saat dikirim melalui jaringan. Jadi dengan pembahasan saya yang barusan dengan kasus kebocoran data pemilih DPT KPU yang terjadi pada akhir tahun 2023 ini, saya harap untuk kedepannya perkembangan teknologi di Indonesia ataupun terkhususnya di bagian komisi pemilihan lebih tingkatkan lagi bagian privacy security atau perlindungan privasi data yang ada di situ, supaya tidak ada kasus yang serupa seperti ini yang membuat dan merugikan pihak-pihak yang lain tidak terkait. Maka dari itu sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.